Eh, jadi satu hari itu Alif minta izin kepada saya. Ada temennya yang namanya Dea, di PHK, sudah tidak mempunyai pekerjaan, sudah tidak bisa membayar kos-kosan, dan Alif ingin sekali membantu, menolong karena dia udah nggak tahu tinggal di mana dan keluarganya juga nggak ada. Minta izin karena lagi di PHK, boleh tidak tinggal di rumah. Waktu itu lagi masa-masanya corona, waktu itu kalau nggak salah bulan Mei, jadi ini sebetulnya udah lama ya, bulan Mei. Terus saya bilang, ya namanya Alif beritikat baik ingin menolong temannya, ya sudah boleh tinggal di rumah gitu. Setelah sebulan setengah lah kira-kira, saya melihat ini anak kok gimana ya, pergi malam pulang pagi, pergi malam pulang pagi. Saya juga pernah ajak ngobrol, yang sehatin ya, karena saya lihat gaya hidupnya seperti laki-laki gitu, nggak seperti perempuan gitu. Saya akhirnya berinisiatif karena saya tahu dia nggak punya biaya sama sekali untuk bayar kosan, malah kos-kosannya yang lama juga belum dibayar ya. Jadi saya berinisiatif menawarkan pekerjaan supaya dia sedikit punya uang lah. Karena menurut Alif boleh tinggal di rumah tapi jangan lama-lama. Tapi selama nganggur nggak ada biaya boleh tinggal di rumah. Jadi saya menawarkan, waktu itu kan saya memang lagi berjualan live IG, jadi saya menawarkan dia untuk menjadi admin. Jadi sebetulnya dia itu bukan karyawan saya sebetulnya, karena saya hanya menawarkan aja. Saya terenyuh aja gitu kan, orang tuanya nggak ada ya, orang tuanya nggak ada, dia hidup sebatang kara gitu, ibunya ada tapi jauh di Bali katanya. Terus sudah gitu ya sudah, saya bilang kalau memang mau jadi admin itu tapi harus bisa bangun pagi. Jadi gaya hidup kamu itu harus kamu rubah, karena menjadi admin itu kan harus standby jam 8 pagi sudah standby. Ya oke deh, oke gitu. Nah akhirnya sempat sekali dua kali jadi admin, hanya 2 kali kalau nggak salah, hanya 2 kali, 2 minggu berturut-turut ya, dua minggu berturut, setiap hari Minggu kan saya live. Mungkin dia sudah terima uang ya, maksud saya dia sudah punya uang itu kan dia mungkin bisa mencari kos di tempat lain atau bagaimana. Pergi nggak bilang, pulang pagi. Dia bisa pulang pagi, pintu digembok itu loncat Dia pagar. loncat pagar. Terus dia tidur dari pagi, dia pulang 24 jam nggak keluar dari kamar. Jadi kamar sampai kita gedor-gedor seharian itu nggak dibuka. Kan kalau dia dalam keadaan normal, setidur apapun digedor kamarnya pasti bangun ya. Ini enggak. Nah, mulailah kita ada apa ya sama anak ini, ada dong rasa takut, rasa curiga, kita takut mungkin dia menggunakan hal-hal yang dilarang dibawa ke rumah kita seperti itu. Terus katanya mulai panggil dia, ajak ngomong ya. Iya, terus saya bilang karena saya udah mulai attitude-nya juga sebenarnya nggak nyaman buat saya, attitude-nya ya. Jadi saya pikir, aduh kayaknya dia di rumah saya udah 3 bulan ya. Saya minta izin sama Alif, saya bilang, Alif, kok mama nggak nyaman ya sama anak ini. Mamanya udah umur segini, lagi virus begini, hati saya mesti tenang, mesti bekerja dengan enak. Kok mama nggak nyaman? Boleh nggak sih dia nggak tinggal lagi di sini? Mungkin dia udah ada tempat barangkali di luar. Ya kan mama udah kasih uang juga, mungkin dia bisa cari tempat di luar gitu. Mama ngomong nggak apa-apa Liv, atau ya udah mama ngomong aja gitu. Jadi saya panggil, saya bilang, Dea, tante minta maaf,
sepertinya kamu nggak bisa lagi tinggal di sini, karena memang pada saat itu penjahit saya juga kan udah mulai new normal. Saya udah mulai terima jahitan, udah mulai jahit lagi. Jadi kamar yang dia pakai itu selama itu kamarnya penjahit. Nah, karena penjahit saya udah mau datang, ya penjahit saya kan jadi bingung tidur di mana. Terus dia bilang, saya bilang nggak bisa tinggal di sini lagi, coba tolong dipikirin, mungkin bisa tinggal di rumah tante atau di rumah om. Oh, saya nggak ada siapa-siapa di sini, katanya. Oh, mungkin kan kita punya keluarga, adiknya papa, adiknya mama, atau sepupu, mungkin bisa tinggal di situ dulu karena kamarnya udah mau dipakai lagi sama penjahit gitu. Dia bilang, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya om tante karena sudah putus hubungan dengan om tante saya, karena mama saya dulu punya pacar. Pokoknya ceritanya ribet deh. Saya dengerin aja. Saya bilang, ya kok ribet ya, saya bilang. Atau gini deh, barangkali kamu punya sahabat, teman dekat, mungkin kamu bisa di situ dulu, nanti sambil pelan-pelan kamu melamar pekerjaan di tempat lain. Terus langsung dia jawab ke saya, tante, jadi dia itu selalu kalau bicara itu dagunya ngangkat gitu. Jadi, tapi saya maklumin, mungkin anak muda, mungkin saya lagi berhadapan sama anak muda yang seperti begini gitu ya. Jadi saya udahlah, saya maklumin aja lah, anak-anak mungkin dia tipe yang seperti itu. Ya, sewaktu kita minta dia pergi, kita nggak usir ya, kita minta pergi baik-baik dengan alasan memang penjahit mau datang dan memang itu kamarnya penjahit, tidak ada tempat lagi. Tapi reaksinya dia udah diomongin dari beberapa hari sebelumnya, malah kayak tadi nantangin, saya mau jual ginjal, belum laku, saya mau jual ginjal biar tante puas gitu. Itu kan nggak pantas. Terus pada hari H-nya dia yang marah-marah ya teh ya. Iya, dia yang banting barang ya. Malam itu dia pergi, tapi memang dia seperti biasa, kalau pergi juga nggak pernah izin, kalau datang juga nggak pernah sapa. Pergi 2 hari, nanti pulang, nanti pulangnya kapan, perginya kapan, nggak izin. Sebenarnya Alif atau saya itu ingin menolong, sudah gitu. Berbuat baik Ingin menolong kemanusiaan ya teh ya. Iya, ya namanya sekarang lagi keadaan seperti ini, semua orang lagi susah, semua orang lagi di PHK, semua orang mencari pekerjaan, nggak ada uang. Saya nggak lihat siapapun, saya nggak lihat agama apapun, kita wajib saling tolong menolong. Jadi kalaupun dengan seada-adanya mau di rumah saya, ya sudah, saya lihat niat baik dari Alif, dia mau nolongin kawannya. Tapi anak yang ditolong ini tidak pandai membawa diri. Saya lihat hidupnya seperti itu. Saya panggil, saya sini dong ngobrol, itu juga kalau dipanggil susah. Kalau dipanggil lama, orang rumah semua tahu mana sih dia, sini dong, panggilin dong, pengen ngobrol-ngobrol. Saya udah nasehatin, udah ngobrol, kamu nanti satu hari jadi ibu, kamu coba menata hidup dengan baik, bla 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 gitu. Tapi ya dia setiap kali dengerin saya terusnya gitu, gimana ya. Jadi saya ya pokoknya intinya saya ada rasa nggak nyaman kalau dia terus-terusan tinggal di rumah. Saya ada rasa was-was, takut. Saya nggak tahu takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti saya bisa kebawa-bawa karena saya terima orang seperti itu gitu. Tapi saya berusaha ya ngobrol baik-baik sih sama dia. Dugaan kekerasan gini, sampai saat ini kita hanya mendengar dari video yang beredar bahwa ada laporan. Tapi sampai dengan hari ini kita ketemu di sini, kita belum menerima surat panggilan apapun dari kepolisian. Gitu. Sehingga saat ini kita belum bisa klarifikasi apapun. Gitu. Mungkin nanti setelah kita dapat panggilan, setelah kita di BAP, kalau teman-teman datang lagi, nanya lagi, kita bisa jelasin di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.